jalan-jalan ke pasar Bali. Tak sengaja ya sahabat betina. Saya punya kabar baik sekali. Sahabat semua, kabarnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama kakak Salsabila Azami. Kalian boleh panggil kakak Kak Caca. Dan teman kakak bernama Laila Hani, boleh dipanggil Kak Laila. Oke, salam kenal semuanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kakak akan membahas tentang pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 MISD semester 2, yaitu tentang dongeng. Nah, sebelum itu, dari kalian ada yang tahu gak nih apa pengertian dongeng itu? Kira-kira apa ya Kak Laila? Oke Kak Caca, jadi dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang mengada-ngada serta tidak masuk akal dan dapat ditarik manfaatnya. Jadi, cerita yang terdapat di dalam dongeng adalah cerita hayalan yang terkadang di luar akal sehat yang terikat oleh waktu maupun tempat. Nah, adik-adik sudah paham ya pengertian dari dongeng itu? Oke, terima kasih Kak Laila atas penjelasannya tentang pengertian dongeng. Sekarang kakak mau bercerita nih tentang dongeng asal mula buah kelapa. Sebelum itu, kakak mohon ke kalian untuk mendengarkan dengan seksama dan siapkan buku tulis kalian ya. Karena di akhir video nanti kakak akan memberikan tugas yang nantinya akan dipresentasikan oleh kalian. Baik, kita langsung mulai ya dengan judul Asal Mula Buah Kelapa. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang sedang mendaki gunung yang sangat tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Setelah sampai di puncak gunung, penyihir sakti pun mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Dan laki-laki itu berkata, "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." Lalu penyihir itu pun menjawab, "Permintaanmu cukup bagus wahai lelaki." Lalu penyihir itu mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Lalu ia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu pun menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan yang sangat gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Pada saat di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa ya isinya, namun ia tidak jadi membukanya karena dia ingat akan pesan dari penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu dan tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya yang sangat besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna, tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan oleh manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang-orang menghargai pohon kelapa karena banyak sekali manfaatnya. Nah, setelah kalian mendengarkan dongeng yang sudah dibacakan oleh Kak Caca, aku punya 6 soal yang sudah disiapkan untuk kalian jawab. Soal yang pertama, setelah mendengarkan dongeng yang sudah dibacakan, kalian bisa baca kembali dongeng tentang asal mula buah kelapa. Soal yang kedua, setelah dibaca kembali, kalian bisa menunjukkan struktur yang ada dalam dongeng seperti tema, alur, latar, tokoh, penokohan, dan amanat. Soal yang ketiga, setelah kalian baca dan tentukan struktur, ceritakan kembali isi dongeng di depan kelas. Soal yang keempat, setelah kalian menceritakan kembali, rangkum isi pesan yang terdapat pada dongeng dengan menggunakan bahasa kalian masing-masing.
Soal yang kelima, temukan nilai atau pesan moral yang terkandung di dalam dongeng. Dan soal yang keenam, setelah kalian menemukan nilai atau pesan moral, sebutkan nilai-nilai atau pesan moral yang kalian dapatkan di depan kelas. Nah, itu 6 soal yang sudah kakak bacakan dan yang harus kalian kerjakan ya. Semangat! Baik, mungkin segitu saja ya adik-adik yang dapat Kak Caca dan Kak Laila sampaikan mengenai cerita dongeng. Semoga adik-adik suka dengan dongeng yang sudah kakak sampaikan dan semoga pembelajaran mengenai dongeng ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Amin. Dan terakhir, jangan lupa ya kalian kerjakan tugas yang sudah kakak berikan, terutama pada menceritakan kembali dongeng yang sudah kakak bacakan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua.